Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 6 ayat 5-17. Tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu, tetapi dari antara 1000, hanya satu saja menjadi penasihatmu. Jika engkau mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu, dan jangan segera percaya padanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya selama menguntungkan, tetapi dikala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan dikau dengan menceritakan percekcokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kemalanganmu. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan dikau dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan dikau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhilah para musuhmu dan berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukannya menemukan suatu harta. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukannya menemukan suatu harta. Sahabat yang setia laksana obat kehidupan. Hanya orang yang takwa akan memperolehnya. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab sebagaimana ia sendiri, demikian pun sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 1-12. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ, orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka,
"Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya sendiri. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah janganlah bertegar hati. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Putra Sirak yang menjadi salah satu dari kitab-kitab kebijaksanaan yang berisi nasihat-nasihat supaya kita mendengarkan didikan yang baik. Nasihat-nasihat itu antara lain berbunyi, sahabat setiawan tidak ternilai dan harganya tidak ada tertimbang. Sahabat setiawan adalah obat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan memperolehnya. Orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan dengan lurus hati. Nasihat itu berisi tentang makna pentingnya menjaga nama baik, menjaga diri dari serangan hawa nafsu, dan menjalin persahabatan dengan tulus hati, serta menjauhi musuh. Pendidikan sungguh penting bagi anak-anak manusia supaya mereka bisa bersikap santun dan berperilaku baik sepanjang hidupnya. Orang yang demikian itu akan dikasihi oleh Allah dan manusia. Pendidikan dari Tuhan disampaikan melalui segala firman-Nya yang menuntun manusia untuk takut akan Tuhan dan memelihara hukum-hukum-Nya. Hukum yang paling utama dan paling mudah dimengerti adalah hukum cinta kasih. Cinta kasih yang nyata dan kuat antara lain ditanyakan dalam kehidupan keluarga. Keluarga terbentuk melalui relasi cinta kasih seorang laki-laki dan perempuan yang saling berkomitmen untuk mengasihi seumur hidup. Maka, cinta kasih antara suami istri itu adalah tidak terceraikan seumur hidup. Itulah kehendak dari Sang Pencipta ketika menciptakan manusia pria dan wanita supaya berpasangan. Maka ketika Tuhan Yesus ditanya tentang perceraian yang dalam agama Yahudi diizinkan oleh Musa
dengan memberikan surat cerai? Maka Yesus menjawab, "Karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah itu untukmu. Namun aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya atau suaminya dan menikah lagi dengan orang lain, ia berbuat zina." Saudara-saudariku terkasih, betapa pentingnya pendidikan kepada manusia untuk tidak bertegar hati, supaya manusia mampu untuk membuat komitmen dalam hidupnya untuk setia kepada janji. Betapa pentingnya kesetiaan untuk memenuhi janji dalam kehidupan. Ada banyak janji kita lakukan setiap hari. Misalnya, janji untuk bertemu seseorang, janji untuk mengadakan kerjasama dalam usaha, janji untuk melunasi hutang, janji setia dalam kehidupan kaul-kaul biara, janji yang diucapkan dalam perkawinan, janji atau sumpah jabatan dalam pelantikan tugas yang baru, dan seterusnya. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua untuk tidak bertegar hati dan mampu berkomitmen untuk setia memenuhi setiap janji yang kita ucapkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.